Halo, berjumpa kembali. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan daerah dari suatu sistem pertidaksamaan linier. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk ke materi sesungguhnya, yaitu program linier. Program linier itu adalah suatu cara untuk memecahkan masalah pengoptimalan, yaitu berupa memaksimumkan atau meminimumkan tujuan. Jadi nanti dalam soal-soal kalian akan disuruh menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu permasalahan yang diberikan. Nah, langkah-langkah penyelesaian suatu program persamaan linier itu, pertama itu kalian harus bisa menentukan fungsi kendala. Nah, kalau soal cerita kalian bisa menerjemahkan yang mana sih fungsi kendala, yang mana fungsi tujuan gitu. Karena ada dua bentuk fungsi. Fungsi kendala ini terdiri dari sistem pertidaksamaan yang udah kita pelajari sebelumnya. Di sini gunanya untuk bisa menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, model matematika yang ada pertidaksamaan ini dinamakan fungsi kendala. Nah, sedangkan yang lagi satunya ini namanya fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi objektif. Nah, jika kalian sudah bisa menentukan model matematika dari fungsi kendala dan fungsi tujuan, nanti untuk menentukan nilai optimumnya, optimum ini maksimum atau minimum tergantung peminta soal, kalian gunakan titik pojok. Nah, nanti substitusi dia ke fungsi tujuan. Untuk lebih jelas, mari kita gunakan contoh ini ya. Kita mencari nilai optimum dari fungsi kendala ini dan fungsi tujuan yang ini. Caranya, pertama kalian harus gambarkan ini dulu. Ini harus digambar dulu. Cari daerah penyelesaiannya. Sama seperti sebelumnya, saya gambar satu persatu untuk X plus Y kurang dari sama dengan 5. Cari dulu garis batasnya, ubah dia menjadi tanda sama dengan. Saat X-nya 0, nah seperti sebelumnya, ini dapat Y-nya 5. Kalau Y-nya 0, substitusikan X tambah 0 itu X sama dengan 5. Berarti dapat 2 ini. Jika sudah, nah ini soalnya saya simpan kayak gini ya, biar lebih jelas. Oke, kita gambarkan dulu ini ya, 0,5, 0,5, 0,5. Nah, ini dia. Di sini dia 0,5. 5,0. Ya, di bawahnya, ya ini dia. Nah, kemudian tanda pertidaksamaannya. Nah, dia kurang dari sama dengan full dia, berarti garisnya penuh. Nah, garisnya penuh. Setelah itu, ini kan garis batas. Daerah mana dia yang kurang dari? Nah, biasanya sih kurang dari itu yang di bawah. Kita cek dengan titik uji, saya ambil ujinya 0,0. 0 tambah 0 kurang dari 5. 0 kurang dari 5? Ya jelas benar. 0 itu kurang dari 5, maka daerah ini benar. Karena benar, biarin dia bersih. Yang salah, kita hapus dia. Oke, ngapusnya pelan-pelan saja. Nah, jika sudah, nah ini, X lebih dari sama dengan 0. X itu apa dia? Ya, X itu dia, kalau X sama dengan 0, dia sumbu Y. Lebih dari, berarti kan dia berada di kanannya kan? Maka kita arsir ini, arsir sampai ke bawah. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, ini dia sumbu Y-nya, X-nya. Arsir juga dia. Nah, berarti daerah yang bersih, nah ini kan dihapus ya kan? Nah, dihapus, ini sebenarnya panjang dihapusannya. Ini ke sini dihapus. Maka daerah penyelesaiannya itu adalah ini yang daerah yang bersih, DP. Nah, jika kalian udah sukses menggambar daerah penyelesaian, nah sekarang kita perlu titik pojok. Nah, yang mana yang dikatakan titik pojok? Yang dikatakan titik pojok adalah, nah ini kan daerah penyelesaian nih. Daerah penyelesaian yang mana pojok-pojoknya dia? Yang ini. Nah, ini pojok. Nah, saya berikan ini titik A gitu misalnya. Yang mana lagi pojoknya? Nah, ini. Ini titik B. Mana lagi? Yang ini pojoknya. Ini saya berikan nama titik C.
Nah, ini gampang kan menentukan koordinat titik pojoknya. Kalau yang A koordinat titik pojoknya 0,0. Yang B, berapa? Ya, 5,0. Yang C, berapa? Ya, yang C adalah 0,5. Nah, jika sudah, ini kita uji. Ujinya kemana? Ujinya itu ini, ke fungsi tujuan. Ujinya ke sini nih. Ke fungsi tujuannya. Nah, kemana dia? Nah, nih. Mari kita uji. Kita ganti X-nya dengan titik pojok yang ingin kita ganti. Kalau yang A 0,0 berarti 17.000 kali 0 tambah 20.000 kali 0. Berapa hasilnya? Ya, 0. Lalu yang ini, berarti 17.000 kali 5 tambah 20.000 kali 0. Apapun kali 0 kan 0 kan? Berarti kita hanya perlu hitung 17.000 kali 5. Itu adalah ya 85.000. Kemudian lagi satu, 17.000 koordinat C kali 0 ditambah 20.000 kali 5. Ini hasilnya 0. 20.000 kali 5, 100.000. Oke, jadi gimana nilai optimumnya? Yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil itu adalah 0, berarti dia paling minimum. Kemudian yang paling besarnya? 100, berarti ini maksimum. Oke, jadi kalau nilai ditanyakan nilai optimumnya, optimum itu ada minimum maksimum, minimumnya yaitu 0 dan maksimumnya itu adalah 100.000. Jelas? Oke, biar lebih jelasnya saya kasih satu contoh soal lagi. Contoh yang kedua, nah ini fungsi tujuannya ini. Fungsi kendalanya, nah sekarang fungsi kendalanya ada 1, 2, 3, 4. Tadi fungsi kendalanya dia ada 3 saja. Nah, caranya gimana? Sama saja. Kita gambarkan dulu nih, kendala-kendalanya ini harus digambarkan dulu. Wajib gambar nih. Nah, kita gambar dulu yang pertama, 2X tambah Y sama dengan 11. Sama, kalau X-nya 0, kita dapatkan Y-nya 11, 0,11. Kalau Y-nya 0, berarti 2X tambah dengan 11. X itu berarti 11 per 2. 11 per 2, itu mendekati desimal itu berapa dia? Iya, 5,5. Berarti dia 5,5,0 nanti. Nah, jadi koordinatnya di 5,5. Nah, ini uji daerahnya langsung muncul deh. Oke. Kemudian ini ada X plus Y-nya yang kurang dari sama dengan 8 dia juga buat. Dan untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi kalian harus ingat nih, kalau X itu berarti sumbu Y, Y-nya itu berarti sumbu X, Y sama dengan sumbu X. Baik, langsung aja ya. Jadi langkah baiknya kita selesaikan satu persatu. Yang ini dulu kita selesaikan. Saya buat dengan warna biru. Nah, oke. 0,11. Nah, karena di sini kan biasanya titiknya nanti kalian akan ketemu titik 0,11, 0,100 sana. Karena angkanya tidak lagi kecil seperti contoh-contoh sebelumnya. Jadi perkirakan aja 0,11. Nah, anggap 11 itu di sini. Oke, ini 0,11. Kemudian 11 per 2,0. 11 per 2, 5,5. Ya, sekitaran sini. 11 per 2,0. Oke. Tandanya isi sama dengan, berarti dia garis penuh. Ya. Nah,
Untuk tahu yang mana diarsir, nah sama seperti tadi saya uji. Nah, kenapa terus pakai 0,0? Boleh nggak yang lain? Boleh. Cuma 0,0 tuh lebih gampang dihitung. Jadi saya gunakan itu terus. Kecuali nanti garisnya melalui 0,0, ya udah terpaksa cari titik yang lain. Oke, 0 kurang dari 11. Benar nggak? Ya jelas benar. Ya, nggak kelihatan. Ya, ini benar nih. Kalau benar, di sini kan benar nih. Kita hapus yang enggak. Nah, hapus yang enggak nih, hapus nih. Nah, ya, pokoknya ini hapus. Ya. Oke, kalau udah dihapus, kita lanjut ke garis yang selanjutnya. Nah, ini. Nah, jadi selesaikan satu-satu ya buat garisnya, langsung arsir biar nggak bingung. Selanjutnya, oke, saya gunakan warna hijau sesuai dengan ini. Nah, X sama Y dapat koordinat 0,8, 8,0. 0,8 berarti di sini anggap 8-nya, karena 8 kan sebelum 11 kan? Oke, 0,8, 8,0. Nah, 8 itu kan setelah angka 5. Nah, tak anggap sini deh. 8,0. Ada tanda sama dengannya. Garisnya penuh. Ya, kalau kalian gunakan penggaris ya biar lebih cantik dia gambarnya. Oke, saya sudah uji juga di sini. 0 itu kurang dari 8. Bener lagi? Kita arsir yang di atas. Kurang dari arsir yang di atas. Lebih dari arsir yang di bawah. Udah? Nah, selanjutnya ini nih. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ya, kita arsir di sini untuk X lebih dari sama dengan 0 dan di sini untuk Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Berarti daerah penyelesaian jelas ini kan? Nah, yang mana aja titiknya? 1, yang A. Berapa koordinatnya? Ya, 0,0. Yang B. Nah, B yang mana nih? Tak kasih bebas saja sih beriin nama. Saya kasih di sini B. Nah, ini kan kalau sini kan dicoret nih sebenarnya. Nah, ini dicoret nih sebenarnya. Jadi ini bukan titiknya. Pokoknya titik pojok ini adalah yang di pojok-pojok di daerah penyelesaian gitu. Daerah penyelesaian kan ini dia kan. Ini mojok lagi. Nah, sini mojok nih karena dia ada mereng dikit. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Oke, ada 1, ini B, kemudian ini C, kemudian ini D. Oke. B-nya 11/2,0. Kemudian C-nya berapa itu koordinatnya? Nah, C-nya harus dicari. Caranya nyari gimana? Cara nyari C itu Oke, C nyarinya, nah ini tak hapus dikit twingnya, yaitu dengan cara eliminasi. Nah ini tak arsir dulu yang bener nih, nah, ini tak arsir, tak hapus dulu yang di sininya. Nah, oke di sini kita, nah nyari C itu perlu eliminasi. Kita nyari C, nyari titik C. Nah dengan eliminasi, eliminasi yang mana? Eliminasi, nah C itu kan pertemuan yang biru dengan yang hijau kan? Berarti eliminasi yang biru itu adalah X plus Y sama dengan 11 dan yang hijau adalah X plus Y sama dengan 8. Nah, gunakan teknik eliminasi yang udah kalian pelajari dari SMP. Di sini karena koefisien Y udah sama, plus hilangin min. Maka 2X kurang X itu adalah X, ini 0, 3. Nah, udah dapat X-nya 3. Sekarang nyari pasangan titik itu yaitu Y-nya. Kalian substitusi 3 ini mau ke 2X tambah Y sama dengan 11 atau X plus Y sama dengan 8. Yang mana aja menurut kalian gampang untuk dihitung? Kalau saya gunakan yang X plus Y sama dengan 8. Karena X-nya 3, saya ganti 3. Ya, ini saya ganti. Tambah Y sama dengan 8.
3 tambah berapa dia 8? Iya, 5. Berarti saya punya titik, yaitu 3,5. Berarti itulah titik C-nya 3,5. Nah, saya ganti lagi warna pulpennya. Nah, kemudian yang D itu di mana? Nah, tepat di sini dia kan. Nah, itu adalah 0,8. Nah, kalau sudah ketemu semua titik pojoknya, ujilah dia ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ini namanya fungsi tujuan. Nama lainnya fungsi objektif. Jadi, untuk yang pertama ini 25 kali 0 ditambah 20 kali 0 itu sama dengan 0. 11/2. Alah. Ini ada keliru. 25 kali 11/2. Sama aja sih sebenarnya ya. Kalau perkalian kan boleh bolak-balik dia. 25 kali 11/2 tambah 20 kali 0. 25 kali 11/2. Nah, kalau bentuk komanya ini akan menjadi 137,5. Nah, kalau 3,5 sama ya. 25 kali 3 tambah 20 kali 5. Kalinya dulu. 25 kali 3. 75. Tambah 100. Sama dengan 175. Yang terakhir, 25 kali 0 tambah. Kalau kalian udah cepet ya, ini bisa di skip menulisnya biar nggak lama. Oke, 160. Nah, yang mana nih minimum maksimumnya? Karena tanyakan optimum. Optimum berarti ada minimum, ada maksimum. Berarti yang ini nilai minimum. Dan di sini adalah maksimum. Berarti dia maksimum di C, minimum di A. Oke, jelas? Oke, untuk lebih latihan dulu ya. Nah, nih saya udah buatkan. Coba latih dulu. Ini ada 4 soal, tapi kayaknya ini udah sama deh. Nah, kalau kalian buat ulang lagi boleh lah. Ini bagian 1, ini bagian 2. Yang bagian 2 ini objektif ya, jadi pilih jawabannya yang mana. Nah, di sini jelas ditanyakan nilai minimumnya. Jadi kalian silahkan jawab. Jawab dulu untuk penyelesaian dari latihan 2. Nanti akan diupload di video selanjutnya. Selamat belajar dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan, bye-bye.